Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Darmansyah SPD dari SMP PG Setempat. Insya Allah kali ini saya akan mengenalkan beberapa alat yang digunakan di praktikum fisika. Yang pertama, alat ini merupakan sumber energi listrik. Alat ini merupakan penunjang untuk praktikum alat-alat listrik jika mempergunakan energi listrik sebagai alat untuk penggeraknya atau alat praktik fisika ini berfungsi. Alat apakah itu? Nah, ini dia adalah alat catu daya atau yang lebih dikenal dengan power supply. Ini adalah alatnya. Baik, untuk mengenal lebih jauh mengenai alat listrik atau alat penunjang pembelajaran fisika kali ini, kita akan melihat bagian-bagian dari alat catu daya ini atau dari power supply ini. Ya, baik. Di depan kita sudah terlihat alat catu daya atau yang disebut dengan power supply. Alat catu daya ini memiliki beberapa bagian penunjang, ya, di mana di sini sudah memiliki informasi mengenai alat tersebut. Baik, untuk kali ini kita akan melihat dan mengenal lebih dekat serta bagaimana mempergunakan alat catu daya ini atau yang ini dikenal dengan power supply. Ya, di sini kita bisa mempergunakan alat ini sebagai penunjang alat-alat baik itu AC yang arusnya bolak-balik maupun arus arah atau DC. Nah, di sini pun kita bisa mengenal dari data atau informasi yang diberikan oleh alat ini. Yang pertama adalah pasokan tegangan. Pasokan tegangan yang bisa digunakan adalah dari 0 volt, 3, 6, 9, dan 12 volt. Di mana pengaturnya? Pengaturnya ini adalah tombol ataupun yang bisa kita gerakkan, diputar sesuai dengan keterangan yang ada dari 0 volt, 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Ini pun digunakan berdasarkan tegangan yang terdapat pada alat tersebut. Jadi maksimal yang digunakan adalah 12 volt. Ini 3 volt. Kemudian kita putar lagi, ini 6 volt. Kemudian kita putar lagi, ini 9 volt. Kemudian kita putar lagi, ini 12 volt. Ya, jadi ini secara bertahap, baik kita menguranginya maupun menambahnya. Nah, kemudian di catu daya pun ada tegangan masukan yang bersumber dari listrik, dan di sini pun listrik yang kita pergunakan dari PLN adalah tegangannya 220 volt. Ya. Kemudian ada pun arus keluar, di sini maksimal yang dipergunakan adalah 3,5 ampere. Ya. Kemudian batas beban lebih, di sini sikring pengaman otomatis bekerja pada beban lebih jika alat yang dipergunakan itu lebih dari 3,5 ampere untuk arus listrik yang dipergunakan. Nah, kemudian di sini ada beberapa bagian, terutama untuk penghubung kepada alat-alat listrik yang nanti kita pergunakan. Ada AC yang untuk arus bolak-balik ya dengan tegangan mungkin di sini menggunakan yang 220 volt ya. Nah, di sini ada AC-nya. Kemudian ada DC-nya ya, DC di sini arus arah. Istilah lainnya kita bisa menggantikan alat ini untuk menggantikan batu baterai ya. Nah, kemudian ada di sini sikring, ini untuk mencegah alat ini rusak ketika mendapatkan beban yang berlebih ya. Di sini sikringnya tadi sudah dituliskan 3,5 ampere. Kemudian di sini ada power, di mana power ini untuk atau berguna atau berfungsi sebagai saklar ya, penghubung dan pemutus sumber arus listrik dari PLN yang kita gunakan. Kemudian di sini ada pengaman yang berupa jika kelebihan arus listrik yang bekerja itu ada di sini bagian lampu ya, kemudian ada tombol resetnya agar alat ini kembali normal untuk bekerja ya. Tinggal dipijit saja ketika nanti lampu menyala, kita kembalikan ke bagian yang paling rendah agar alat ini bisa aman dan tidak rusak.
kemudian ada di bagian belakangnya di sini. Di sini adalah Nah, di sini adalah kabel penghubung yang bisa kita pergunakan untuk ini ya. Nah, kabel yang kita pergunakan ini untuk menghubungkan ke sumber listrik, yaitu dari PLN. Kabelnya lumayan agak panjang. Nah, ketika sudah dikeluarkan kabelnya semua, ini bisa kita pergunakan untuk memulai atau menggunakan alat ini. Oke, ya, ini sangat banyak sekali untuk memulainya. Nah, dari sini kita bisa memperhatikan kembali dari alat yang ada ini, bagaimana cara memulai untuk menggunakannya, dan tidak lupa di sini pun ada bagian kabel ya, kabel untuk penghubungnya atau konektor ke alat listrik yang nanti akan kita pergunakan ya. Ini merah ke merah untuk arus positif, hitam ke hitam untuk arus negatif. Ya, seperti itu ya. Ya, nah seperti itu. Baik. Ya, baik. Sekian untuk pengenalan alat pertama, yaitu catu daya yang akan menunjang praktik alat listrik. Nah, pertama untuk membuat rangkaian listrik. Nah, daripada kita mempergunakan batu baterai, di mana batu baterai itu kalaupun kita mempergunakannya itu dalam waktu yang singkat dan cepat habis gitu ya energi listrik yang dihasilkannya, maka kita bisa mempergunakan yang namanya catu daya atau power supply. Terima kasih untuk video yang pertama ini. Selanjutnya silakan menyimak untuk video kedua.